Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, alhamdulillah pada pertemuan yang berbahagia ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan untuk kembali belajar dan menelaah ilmu-ilmunya. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jurang kejahilan menuju kepada cahaya ilmu. Para mahasiswa-mahasiswi yang saya muliakan, pertemuan ini akan membahas tentang proses beracara di pengadilan agama. Ini adalah salah satu inti dari mata kuliah kita, bagaimana proses beracara dan bagaimana perkara itu berjalan di pengadilan agama. Oke, kita akan langsung kepada materi. Pertama adalah proses pengajuan perkara. Ya. Jadi proses pengajuan perkara itu dimulai dari adanya penggugat atau pemohon. Ya. Jika ada sebuah sengketa dan ingin mencari keadilan, ingin mencari sebuah keputusan yang terbaik, maka biasanya orang-orang setelah melalui proses musyawarah di keluarga, proses musyawarah di desa dan lain sebagainya, musyawarah secara adat, karena ada ketidakpuasan, maka mereka mengajukan gugatan perkara, baik itu sebagai penggugat ataupun sebagai pemohon. Nah, ketika mereka datang di pintu pengadilan agama, biasanya akan disambut oleh satpam yang akan mengarahkan, memberikan informasi yang singkat tentang tempat dari perkara atau pengajuan perkara. Langsung menuju kepada meja 1. Meja 1 di situ berisi menerima gugatan atau permohonan dan salinannya. Jadi ketika gugatan atau permohonan itu diajukan, maka juga dibutuhkan salinan atau kopi. Dan yang kedua di meja 1 itu menaksir biaya panjar biaya sesuai dengan radius yang ditetapkan. Biasanya nanti di pengadilan itu ada beberapa radius 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya, sesuai dengan jauh tidaknya tempat atau domisili yang bersangkutan dari pengadilan. Semakin dekat maka biayanya akan semakin murah, dan semakin jauh maka biayanya akan semakin mahal. Tapi pembiayaan tersebut biasanya sudah ada dan ditempel di tempat-tempat terbuka di pengadilan sehingga ada keterbukaan di situ berapa biayanya. Kalau daerah A seumpama biayanya berapa, B berapa, dan lain sebagainya. Kemudian di meja 1 juga akan membuat surat kuasa membayar atau SKUM. Surat kuasa membayar bahwasanya proses pembayaran ini akan dibayar oleh penggugat atau pemohon. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut kepada kasir. Dari meja 1 langsung ke kasir. Kasir di situ akan menerima biaya panjar
dan mencatat dalam pembukuan. Jadi biayanya berapa dan akan dicatat dalam pembukuan. Baik itu pembukuan secara elektronik ataupun pembukuan secara manual. Ya. Tapi sekarang sudah ada e-court, sehingga apa? Sehingga semua pembayaran itu terdata di sistem elektronik. Kemudian setelah itu di kasir ada penandatanganan SKUM atau tadi yang surat kuasa membayar. Kemudian di kasir juga akan diberikan nomor dan tanda lunas pada SKUM. Berarti perkara ini sudah lunas dan ada nomor panggilan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, memberi di kasir tersebut memberi keterangan terkait legalisir dokumen dan jadwal pelaksanaan sidang. Apa saja dokumen-dokumen yang harus dilegalisir atau cukup fotokopi saja. Dan juga jadwal pelaksanaan sidang, tanggal berapa dan jam berapa. Ya. Setelah dari kasir, nanti pemohon atau penggugat akan menuju meja 2. Di mana di meja 2 itu ada fungsinya adalah untuk mencatat perkara dalam buku register perkara. Jadi semua perkara yang masuk di pengadilan agama itu akan dicatat dan dimasukkan di dalam buku register perkara, baik itu secara manual ataupun secara online. Sehingga perkara apapun bisa untuk ditelusuri kapan dan bagaimana hasilnya, prosesnya bagaimana, itu tercatat. Kemudian meja 2 juga memberi nomor register perkara pada gugatan atau permohonan yang masuk. Seperti PDTG 2 atau 1502 titik PDTG, berarti itu sudah perkara yang ke 1500. Kalau perkaranya masih sedikit, ya tergantung dari nomor perkara tersebut. Kemudian di meja 2 juga akan menyerahkan salinan gugatan atau permohonan. Jadi nanti gugatan atau permohonan akan disalin dan diberikan kepada masing-masing pemohon atau termohon jika hadir. Ya, pemohon atau penggugat atau termohon atau tergugat jika hadir. Kalau pemohon dan penggugat harus hadir kan? Karena mereka yang mengajukan. Nanti mereka akan diberikan salinannya. Kemudian jadwal sidang dan rangkap 2 SKUM serta memasukkannya dalam amplop kepada penggugat atau pemohon. Amplop nanti ada kop dari pengadilan agama setempat. Jadi benar-benar resmi. Kemudian di situ dari meja 2 ada wakil panitera, kemudian menuju kepada panitera, kemudian menuju kepada PA. Jadi dari meja 2 itu akan diserahkan ke panitera, ke wakil panitera, kemudian ke panitera, kemudian kepada ketua PA yang akan mengembalikan berkas tersebut kepada panitera. Ketua pengadilan agama, apa fungsinya di situ? Menentukan penetapan majelis hakim. Jadi siapa saja hakim yang akan mengadili. Kemudian menetapkan hari sidang. Sedangkan panitera dan wakil panitera fungsinya adalah sebagai untuk menunjuk panitera sidang dan menyerahkan berkas perkara kepada majelis. Dari ketua PA sudah ada ACC, diserahkan lagi kepada panitera, dari panitera kemudian diserahkan kepada majelis yang ditunjuk tadi oleh ketua PA. Nah, majelis hakim berfungsi untuk menyidangkan perkara yang diajukan penggugat atau pemohon. Kemudian memerintahkan kepada jurusita untuk memanggil para pihak. Kalau ada satu pihak berarti nanti satu pihak yang dipanggil. Kalau pemohon berarti nanti akan yang dipanggil termohon. Kalau penggugat bisa tergugat. Dan tergugat pun bisa tergugat 1, tergugat 2, tergantung dari perkara yang sedang
di di sidang. Ya. Kemudian berkoordinasi dengan meja 1, kasir, meja 2 dan meja 3 berkenaan dengan administrasi perkara yang disidangkan. Apakah administrasi perkara tersebut sudah lunas atau masih belum? Begitu. Kemudian berkoordinasi, majelis hakim itu memutus perkara yang ditangani. Itu fungsinya. Nah, kemudian tadi kan sudah ada perkara yang ditangani kan, ada putusan. Baru masuk ke meja 3. Di meja 3 itu menerima berkas perkara yang telah diputus oleh majelis hakim dan kemudian menyerahkan salinan putusan kepada para pihak. Ini loh putusannya. Kemudian yang terakhir, menyerahkan berkas perkara yang telah minutasi kepada panitera muda hukum. Artinya sudah perkara tersebut sudah inkrah, sudah ada ketetapan dan selesai. Jadi begitu ya. Secara singkat ini nanti kita akan membahas satu persatu apa disebut gugatan dan sebagainya di lain kesempatan. Kemudian dari situ kemudian ada pendataan arsip dan laporan didata dan diarsip dan dilaporkan sebagai laporan. Kemudian tahapan pemeriksaan dalam perkara perdata. Nah, proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan agama dilakukan dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam hukum acara perdata. dan hal ini dilakukan setelah hakim tidak dapat mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Kita lihat ya di bagian yang sudah saya tampilkan. Nah, di situ ketika perkara itu masuk ke majelis hakim, maka yang pertama yang diupayakan oleh majelis hakim adalah upaya damai, yaitu dengan jalan mediasi. Sehingga biasanya hakim pada pertemuan pertama atau sidang pertama itu nanti cuma mengarahkan kepada upaya damai. Apakah perkara ini bisa didamaikan, bisa dicabut sehingga tidak urung untuk bercerai atau perkaranya tidak urung untuk dilanjutkan. Nah, biasanya itu nanti akan memakai jasa mediator, baik itu mediator hakim ataupun mediator non hakim. Nah, upaya damai tersebut akan ditawarkan kepada penggugat dan tergugat. Jika mereka menerima, maka selesailah acara atau selesailah perkara tersebut. Namun jika tidak ada upaya damai tidak diterima, maka bagi penggugat nanti akan dilakukan pembacaan gugatan. Apa itu gugatannya? Nah, bagi tergugat akan melakukan jawaban atas gugatan tersebut. Kemudian jawaban itu akan direplik, akan ditanggapi lagi oleh penggugat. Dan replik dari penggugat akan ditanggapi juga oleh duplik dari tergugat. Dan kedua-duanya, baik itu penggugat ataupun tergugat nanti akan membuktikan apa yang mereka sampaikan, pembuktian tersebut. Nanti kita akan bahas ya satu-satu apa itu replik, duplik, pembuktian dan lain sebagainya. Kemudian baru nanti akan ada kesimpulan, sehingga dari kesimpulan-kesimpulan tersebut akan ada putusan. Itu ya, tahapan pemeriksaan dalam perkara perdata di pengadilan agama. Kemudian, yang terakhir ya, kemungkinan apa yang terjadi pada sidang pertama? Nah, jadi, ada beberapa kemungkinan yang terjadi ketika sidang pertama. Yang pertama, jika para pihak datang, baik itu penggugat ataupun tergugat, baik itu pemohon ataupun termohon. Jika para pihak datang, maka hakim akan mendamaikan kedua belah pihak, jika mungkin. Nah, jika tidak mungkin, maka hakim akan meneruskan sidang dengan pembacaan gugatan. Baru gugatannya. Itu sidang pertama ya. Nah, kemudian
pada sidang pertama itu tergugat dibolehkan untuk meminta penundaan. Artinya tidak langsung menjawab, tidak apa-apa, ditunda dulu. Tergugat meminta untuk penundaan sidang sehingga dia di rumahnya bisa berpikir dan melakukan jawaban atas gugatan. Ya. Selanjutnya, ya, kemungkinan kedua, para pihak tidak datang. Apabila penggugat tidak hadir, maka gugatannya digugurkan. Karena penggugat atau pemohon wajib hadir. Kalau seumpama tidak diwakilkan atau tidak ada kuasa hukum. Tapi pada sidang pertama pemohon atau penggugat wajib hadir. Kalau tidak hadir, maka gugatannya akan digugurkan oleh majelis hakim. Apabila tergugat tidak hadir, tapi penggugat atau pemohon hadir, itu bisa ada dua kemungkinan. Ya. Jika tidak hadir, maka akan dipanggil sekali lagi. Dipanggil dengan patut. Baik itu nanti diberi surat atau dipanggil via media sosial atau radio, televisi, dan lain sebagainya. Nah, jika dua kali tergugat tidak hadir, maka akan ada keputusan verstek atau ada keputusan meskipun tergugat tidak hadir, sehingga gugatan akan ada putusan yang ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Ya, ini secara singkat ya bagian-bagian yang sudah saya sampaikan. Ini secara singkat proses beracara di pengadilan agama. Nanti kita akan membahas satu demi satu, detail demi detail dari istilah-istilah yang mungkin masih belum bisa dipahami oleh para mahasiswa dan mahasiswa sekalian. Ya. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan ditanyakan via WhatsApp. Saya akhiri, jangan lupa di like dan subscribe. Dan kalau bisa juga ada komentar di kolom YouTube. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi